Mohon perlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah masyarakat adat. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Ruka Sombolinggi SPMA untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Diperlihatkan kepada hadirin dan kami. Oke, undian daftar pertanyaan huruf A, subtema masyarakat adat. Baik, kami akan buka amplop pertanyaan yang masih disegel ya, Bapak Ibu. Kami ingatkan sekali lagi kepada calon wakil presiden untuk menyimak dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih, moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah, izin-izin tambang. Wah, sudah dicabut nih. Saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai 1,5 tahun. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung tuh IUP yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah. 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya, kami tidak tahu. Padahal isu-isu terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Cukup. Dan selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Pak. Dimulai saat berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan Pak Mahfud. Salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik.
Karena itu dalam catatan saya terpaksa saya catat supaya tidak salah, karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan kita. Baik, Pak Muhaimin, terima kasih. Dan selanjutnya Tenang ya. kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof. Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan adalah kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Pak Gibran? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Nanti ada waktunya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, Bisa kita Bapak-Bapak. lanjutkan? Cukup Oke, ya. terima kasih ya. Kita lanjut Terima dulu. kasih. Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit Pak Mahfud. Ya, Silakan. Pak Muhaimin, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya no one left behind. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong. Semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba. Sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ, padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Nah, tentang RUU Hukum Masyarakat Hukum Adat, sudah masuk di dalam program kami, divisi kami. Memang itu sesudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan. Terima kasih. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Oke, cukup? Cukup. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Profesor Sudarto PhD, PhD untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon tunjukkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah desa. Baik. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Profesor Dr. Sulistiowati Irianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Silakan. Mohon ditunjukkan ke hadirin dan kepada kami. Huruf A, baik. Subtema desa, huruf A. Amplopnya masih dalam keadaan tersegel, Bapak. Saya akan buka amplopnya dan kami ingatkan kembali kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya. Dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya? Bapak Muhaimin, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Hari ini sudah 13.000 desa yang tertinggal menjadi desa tinggal, sudah menjadi desa maju, desa mandiri. Sekarang tinggal 4.000 saja. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik sehingga masyarakat desa semakin kerasan. Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar per desa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa sehingga orang tertarik di desa. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi tapi cukup kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa. Baik, waktu masih, waktu habis. Terima kasih. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, Kita lanjutkan bisa tenang? Bapak Ibu. Tenang ya. Kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. 1 menit Bapak dimulai saat berbicara. Silakan. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup Pak Gibran? Oke. Nanti ada waktunya. Bapak Baik. Ibu, cukup? Pak, Bapak, Nanti ada cukup? waktunya, kita Cukup. lanjutkan ya. Terima kasih. Tenang ya, lanjutkan. kita lanjutkan ya. Kita akan persilakan Tenang sekarang ya. calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud dimulai saat berbicara, silakan. Bapak Cawapres, Bapak Muhaimin Iskandar, calon presiden kami, Bapak Ganjar Pranowo, punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program 1000 Embung, ada program Desa Mandiri, Mandiri Energi dan Mandiri Pangan, kemudian pembangunan irigasi. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada satu daerah Panggung Harjo namanya. Desa Panggung Harjo itu dikenal sangat maju. Koperasinya jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan. Dikelola oleh desa itu dengan baik. Nah masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah Deso Mowo Coro, Negoro Mowo Toto. Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Kini kita akan kembali ke calon wakil presiden. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 2 dan 3 yang telah diberikan. Waktunya 1 menit Bapak. Silakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gibran lebih dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah growth, tumbuhlah daya tarik.
Yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju. Oleh karena itu, keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar buat desa lebih maju lagi itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa. Begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi, bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijaga. Seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul. Bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata, bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan ke berbagai daerah di tiap-tiap desa. Makanya sekarang tumbuh desa wisata di mana-mana. Tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari desa. Inilah Baik, Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Baik, oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Insinyur Tubagus Furkon Sofhani, MA PhD, untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah agraria. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan panelis Bapak Dr. Ari Sujito untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah, Bapak. Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Huruf A. Oke. Subtema agraria, undian daftar pertanyaan huruf A. Masih tersegel amplop pertanyaannya. Kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan hanya akan kami bacakan sekali, oleh karena itu mohon disimak dengan seksama. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan reforma agraria bertujuan merombak ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, dan mengatasi kemiskinan. Namun, hingga saat ini reforma agraria belum berhasil diwujudkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi? Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk program reforma agraria, ini akan kami kuatkan dan kami sempurnakan. Sekarang sudah ada program PTSL, sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Dulu sebelum ada program ini hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500.000 sertifikat. Bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah. Lalu sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah. Tanah-tanah ex-HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk nanti diredistribusi ulang kepada para misalnya pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain. Sekarang juga ada program One Map Policy. Ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi adanya konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah, dan lain-lain. Karena database-nya sudah digital, batas-batas tanahnya sudah tercapture semua di database, ini akan sangat-sangat mengurangi yang namanya mafia tanah. Sekali lagi, reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan, dan kemarin saya dan Pak Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo. Jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercapture semua, sehingga nanti akan mengurangi, sekali lagi, konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semuanya sudah tercapture secara digital di database-nya BPN. Kuncinya di sini adalah digitalisasi. Dan tadi kota lengkap, One Map Policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Pak Gibran. Oke, ditahan dulu, nanti akan ada waktu. Nanti ada waktunya. Bapak Boleh, Ibu kita ada lanjut waktunya. dulu? Cukup ya? Bisa Kita tenang? lanjut dulu ya. Baik, kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi Bapak, waktunya 1 menit dimulai Ya, dari saat berbicara. terima Silakan. kasih moderator. Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektar. Sementara hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektar. Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada presiden untuk segera dilakukan reforma. Reforma agraria itu ada 2. Ada 3. 1 legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu bagu legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat nih redistribusinya nih. Terima kasih. Baik, waktunya habis Pak Mahfud. Kini kami akan lanjutkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapan, waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Pak Gibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini bukan tidak sama dengan sertifikasi. Pemerintah sebetulnya sudah memiliki Perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria. Sehingga sebetulnya sederhana, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan terdistribusi hak-hak tanah. Kalau tadi ada pernyataan soal konstitusi, prinsip dasar distribusi tanah itu memang melekat dalam konstitusi kita. Bahwa seluruh kekayaan negara ini punya negara. Dan tugas adanya pemerintah itu adalah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria. Sehingga sertifikat yang menjadi agenda itu sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset, distribusi lahan. Sehingga kita harus robah dan kita tunjukkan bahwa terjadi distribusi lahan untuk petani semakin sejahtera. Baik, waktunya habis. Mohon Cukup tenang. ya? Cukup. Nanti ada waktunya, kita lanjut dulu ya. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 3 dan 1, waktunya 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Tentunya untuk mengakselerasi proses redistribusi tanah, ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR. Jadi ada sertifikasi hakim-hakim selama 40 jam diberikan pengetahuan tentang masalah-masalah tanah, jadi sehingga ke depan bisa mempercepat dan mengakselerasi proses redistribusi tanah, terutama tanah-tanah yang masih bermasalah ataupun tanah-tanah ex-HGU yang masih bermasalah juga. Jadi ke depan yang namanya pengadilan untuk masalah pertanahan ini akan bisa diselesaikan karena sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dan Kementerian ATR. Dan ke depan fungsi dari bank tanah akan kita optimalkan sekali lagi. Jadi permasalahannya kita selesaikan di pengadilan, masuk ke bank tanah, lalu ke direstribusi ulang ke para masyarakat adat setempat atau pengusaha-pengusaha lokal. Baik, Terima kasih. waktunya habis. Saatnya kita berikan apresiasi, silakan untuk ketiga calon wakil presiden kita. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Debat masih akan berlanjut di segmen berikutnya, di mana para calon wakil presiden akan saling tanya jawab. Untuk itu tetap di debat keempat calon wakil presiden pemilihan